Ada beberapa ayat yang bersumber dari Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Di antaranya Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11 ya. Allah akan meninggikan orang-orang yang berilmu di antaramu dan orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan juga ada hadis Rasulullah SAW bersabda, keutamaan seorang yang berilmu dibanding dengan seorang ahli ibadah adalah seperti keutamaan diriku dibandingkan salah seorang yang paling rendah dari kalian. Kalau di hadis yang lain, menuntut ilmu itu adalah fardu bagi setiap muslim. Siapa yang pergi menuntut ilmu, maka ia berada di jalan Allah hingga dia kembali. Itu adalah beberapa dalil-dalil yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, dan ada banyak lagi hadis-hadis lain. Ada dalil-dalil lain baik itu yang bersumber dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah. Jadi semua ilmu pengetahuan ya, baik itu ilmu agama maupun ilmu dunia, itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jadi ketika kita akan berusaha untuk membandingkan ilmu Allah dengan ilmu yang kita miliki, itu adalah seperti ketika kita mencelupkan tangan kita di air laut ya, di samudra luas gitu. Jadi ketika kita celupkan tangan kita di situ lalu kita angkat, maka tetesan air yang menempel di tangan kita itulah ilmu kita dan lautan yang luas ya kan, luas seluruh dunia ini, itu adalah ilmu Allah. Jadi tidak ada apa-apanya ketika kita membandingkan ilmu kita dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jangan sampai gitu kan kita ada kesombongan di dalam diri kita gitu, karena kita paham akan satu ilmu ya. Maka tidak ada nilainya di hadapan Allah ketika kita memiliki suatu ilmu tapi ada kesombongan di dalam diri kita. Jadi intinya segala ilmu pengetahuan itu adalah milik Allah itu kan, baik ilmu agama maupun ilmu dunia itu kan. Dan segala ilmu pun itu intinya ada ilmu yang bermanfaat dan ada juga ilmu yang tidak bermanfaat itu kan. Jadi segala yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala itu pastilah bermanfaat gitu kan, baik itu ilmu dunia maupun ilmu agama, dan itu wajib kita cari gitu kan, baik itu yang berkaitan dengan ilmu dunia maupun ilmu agama. Dan ilmu agama itu menjadi benteng kita dalam mencari ilmu dunia. Jadi ilmu dunia itu kita cari gitu kan untuk kemaslahatan ataupun untuk kebaikan kita di dunia ini, dan ilmu agama itu kita cari untuk kemaslahatan kita di dunia maupun di akhirat kelak gitu kan. Jadi ilmu agama ini menjadi benteng kita gitu kan. Jadi ketika kita terus mencari ilmu dunia tanpa dibarengi dengan ilmu agama, maka sejatinya ilmu dunia itu tidak akan pernah gitu kan membawa kebaikan bagi para pencari ilmu dunia itu. Jadi merupakan pokok yang harus kita cari gitu kan mengenai ilmu agama itu. Ini merupakan dasar kita. Ada banyak gitu kan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ilmu dunia gitu kan, seperti ilmu matematik gitu kan, ilmu tentang ekonomi, ilmu tentang perpajakan, ilmu tentang memasak misalkan, ilmu tentang menyetir mobil, dan itu kita cari gitu kan untuk kemaslahatan kehidupan kita gitu kan. Dan tetap gitu kan, walaupun itu ilmu dunia, tetap kita ikhlaskan karena Allah. Kita niatkan mencari ilmu dunia itu dalam rangka mencari keridhaan Allah. Maka sejatinya ketika kita mencari ilmu dunia dan kita niatkan karena Allah, walaupun itu ilmu dunia tetapi akan bernilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu pentingnya ya. Itu pentingnya kita mencari ilmu agama ya. Itu dalam rangka menjadi benteng kita dalam mencari ilmu dunia. Jadi segala apapun ya, ilmu dunia yang kita cari dibekali dengan ketakwaan, dibekali dengan keimanan kita kepada Allah, maka seberapa jauh kita mencari ilmu dunia, maka sejauh itu pula pahala untuk kita itu kan ya. Jadi ketika kita mencari ilmu dunia hanya sebatas mencari keutamaan dunia ya, maka sejatinya hanya dunia lah yang kita dapatkan, dan bisa jadi Allah berikan, bisa jadi tidak Allah berikan gitu kan. Tapi jika disertai dengan niat karena Allah, keikhlasan, dilandasi dengan
ketakwaan kepada Allah, maka segala ilmu itu akan mendapatkan keberkahan dari Allah, dan nilai kemanfaatannya itu pun akan banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu pengetahuan itu ada dua macam gitu kan, yaitu ilmu yang terpuji. Yaitu ilmu terpuji itu adalah ilmu yang bisa digunakan untuk mewujudkan kebaikan ya, bagi umat manusia. Dan yang kedua itu adalah ilmu tercela gitu kan. Jadi ilmu pun ada dua macam itu kan. Dan ilmu yang harus kita cari tentu adalah ilmu yang terpuji gitu kan. Jangan sampai kita mencari ilmu-ilmu yang tercela gitu kan, seperti misalkan ilmu tentang mencuri gitu, ilmu tentang merampok, ilmu tentang korupsi. Itu juga sebenarnya dibutuhkan ilmu gitu kan untuk melakukannya. Nah itu tidak boleh gitu kan, haram kita mempelajarinya gitu kan. Dan ilmu-ilmu yang harus kita pelajari tentu ilmu yang terpuji gitu, ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk kebaikan kita di dunia ya, dan ilmu agama gitu untuk kebaikan dunia dan akhirat. Dan itulah yang harus kita cari gitu kan, ilmu yang terpuji gitu. Jadi ilmu yang terpuji ini tidak hanya sebatas ilmu-ilmu syariah saja gitu, ilmu agama, tetapi juga ilmu-ilmu modern gitu yang berkaitan dengan dunia itu, yang berkaitan dengan kemaslahatan hidup manusia gitu kan. Ilmu yang digunakan ilmu tentang statistik gitu, untuk meneliti itu kan, ilmu tentang matematik, ilmu tentang astronomi dan lain sebagainya, itu sebenarnya untuk kemaslahatan hidup manusia. Itu pun memiliki nilai manfaat itu kan di sisi manusia gitu kan. Ilmu tentang teknologi itu kan, ilmu tentang teknologi handphone itu kan, semua komputer yang kita pakai itu pun adalah berasal daripada penelitian orang-orang yang berilmu itu kan. Dan itu wajib dicari dalam rangka kemaslahatan kehidupan manusia gitu kan. Jadi sekali lagi, ilmu yang Allah turunkan itu adalah ilmu yang bermanfaat gitu kan. Jadi sekali lagi, ilmu itu ada dua itu kan, ada ilmu yang bermanfaat, ada ilmu yang tercela. Dan yang harus kita cari itu adalah ilmu yang bermanfaat gitu kan, ilmu yang untuk kemaslahatan hidup manusia gitu kan, ilmu yang berkaitan dengan dunia itu. Dan yang harus digarisbawahi adalah ilmu dunia tersebut harus kita bekali gitu kan dengan ilmu agama gitu, agar ilmu dunia yang kita cari itu bisa membawa dampak keberkahan bagi para pencarinya gitu, membawa nilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini ada satu hadis lagi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika seorang anak Adam mati, maka terputuslah amal perbuatannya kecuali 3 hal. Yang pertama itu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, ataupun anak soleh yang berdoa baginya, bagi kedua orang tuanya. Jadi salah satu di sini ada 3 hal yang ketika kita mati, maka 3 hal tersebut akan terus mengalir kepada kita ya. Bahkan ketika kita sudah meninggal, kita sudah berada di alam akhirat, maka sedekah jariah, ilmu pengetahuan itu, ilmu yang bermanfaat itu kan, ataupun anak yang saleh yang selalu mendoakan. Ini salah satunya adalah mengenai ilmu itu kan. Jadi ilmu yang bermanfaat itu akan terus mengalir pahalanya bagi kita gitu kan. Jadi ini salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat itu kan. Tadi pengertian ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang membawa kebaikan gitu kan bagi umat manusia gitu kan, atau bagi dirinya sendiri ataupun bagi umat manusia, bagi banyak orang gitu kan. Nah, jadi ilmu itu mendapat keberkahan dari Allah gitu. Ilmu yang manfaat gitu kan. Salah satu ciri gitu kan daripada ilmu yang bermanfaat, ada yang pertama, dia membawa kebaikan gitu kan untuk banyak orang, baik untuk diri sendiri ataupun untuk banyak umat gitu kan, banyak orang. Lalu yang kedua, dengan ilmu tersebut dia semakin dekat dengan Allah gitu kan, dia semakin bertakwa kepada Allah ya. Jadi itulah ciri gitu kan, apakah ilmu itu berkah atau tidak, bermanfaat atau tidak ya, patokannya adalah semakin dekat atau tidak gitu kan dia dengan Allah ya. Jadi ketika dia mencari ilmu itu ya, dia semakin jauh dari Allah gitu kan, dia dari jarang sholat, jarang baca Quran, jarang ngaji gitu kan, jarang zikir, maka itu pertanda ilmu yang dia cari itu tidak ada manfaat gitu, tidak mendapat keberkahan dari Allah.
Jadi ketika ilmu yang dia cari baik itu ilmu dunia maupun ilmu agama yang dia cari, dan dia semakin dekat dengan Allah, semakin bertakwa, maka itu pertanda ilmu yang dia cari itu bermanfaat kepada Allah. Dan ilmu yang bermanfaat ini adalah ilmu yang akan terus mengalir, ya, ilmu yang terus akan mengalir kepada dirinya, ya, bahkan ketika dia meninggal, ya, akan terus mengalir pada dirinya. Maka senantiasa kita harus mencari kan ilmu yang bermanfaat gitu kan, baik yang bermanfaat untuk dirinya ataupun untuk orang lain, ya. Patokannya adalah dengan kita mencari ilmu itu kita semakin bertakwa kepada Allah gitu kan. Jadi misalkan saja ketika seorang pelajar gitu kan menuntut ilmu di sekolah, ya, walaupun yang dia cari bukan cuma sekedar ilmu agama gitu kan, ada ilmu matematik, ilmu sosial, ilmu pengetahuan alam dan lain-lain, ya. Jadi patokan bahwa ilmu yang dia cari itu bermanfaat dan akan terus dia dapatkan pahalanya ketika dia meninggal, itu apakah ketika dia mencari ilmu itu dia semakin bertakwa kepada Allah, dia semakin rajin salatnya, rajin baca Al-Qur'annya gitu kan, dia semakin banyak berbuat kebaikan. Itu pertanda ilmu yang dia cari di sekolah itu mendatangkan kemanfaatan buat dirinya. Tapi ketika dia mencari ilmu gitu kan, seorang pelajar mencari ilmu di sekolah, ya, dia dengan ilmu pengetahuan yang dia cari itu kan, dia jarang sholat gitu kan, dia jarang baca Al-Quran, dia jarang berbuat kebaikan, ya, dia banyak berbuat keburukan. Itu pertanda, ya, ilmu yang dia cari itu tidak mengandung kemanfaatan, itu kan, tidak mengandung keberkahan dari Allah, ya. Jadi itulah ciri apakah ilmu yang kita cari itu bermanfaat atau tidak, ya, mendapatkan keberkahan atau tidak. Itu patokannya tadi itu kan. Jadi ilmu itu semakin mendekatkan diri kita kepada Allah atau tidak gitu kan. Jadi ketika kita belajar di sekolah gitu kan, kita semakin banyak berbuat baik gitu kan, kita semakin dekat dengan Allah, semakin rajin salat malam, salat tahajud rajin, salat rajin, baca Quran rajin gitu kan, kita berakhlak yang baik. Itu pertanda ilmu itu adalah ilmu yang bermanfaat gitu kan. Dan ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang akan terus mengalir kepada kita bahkan ketika kita meninggal. Jadi seberusaha mungkin itu kan kita mencari, ya, kita berusaha untuk menjadikan ilmu yang kita cari itu bermanfaat gitu kan di hadapan di baik bermanfaat untuk diri kita maupun bermanfaat untuk orang lain, ya. Dan kita pun akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala gitu kan mengenai ilmu yang sudah kita cari gitu. Dan kita akan ditanya apakah ilmu pengetahuan yang kita cari itu sudah kita sampaikan kepada orang lain, sudah kita jalankan sudah kita buat suatu kebaikan dengan ilmu itu, ataukah kita sembunyikan ilmu itu. Maka kita akan ditanyai di hari kiamat tentang ilmu yang telah kita cari gitu kan. Jadi jangan sampai ketika kita mencari ilmu pengetahuan, ya, dan kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk apa ilmu yang kalian cari gitu kan, dan kita tidak bisa gitu kan menjawab pertanyaan-pertanyaan dosa yang kita bebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu tersebut, ya. Jadi ada orang-orang yang dengan ilmu pengetahuan yang dia miliki, dia mendapatkan pahala di sisi Allah, dia mendapatkan kebaikan. Ada juga ilmu yang dia cari itu malah mendatangkan keburukan buat dia, bahkan siksaan bagi dia. Maka kita harus senantiasa amanah dengan ilmu yang kita miliki, ya. Kita jadikan ilmu yang kita miliki itu bermanfaat gitu kan. Kita ajarkan kepada orang lain gitu kan. Kita bangun dengan ilmu-ilmu itu tuh, ilmu-ilmu yang kita miliki itu suatu kemanfaatan, kebaikan untuk diri kita maupun untuk orang banyak. Ini ada beberapa contoh ulama muslim yang menjadi tokoh dalam beberapa cabang ilmu. Jadi ulama-ulama zaman dulu gitu kan, generasi pertama gitu kan, telah meninggalkan berbagai macam pengaruh gitu kan bagi seluruh bidang keilmuan. Jadi mereka ulama bukan cuma sekedar mereka hafal Al-Quran, mereka hafal hadis gitu kan, mereka bertakwa di hadapan Allah, tapi juga mereka mendatangkan ilmu-ilmu pengetahuan yang bermanfaat, bahkan kemanfaatannya itu bisa kita rasakan gitu kan sampai sekarang gitu kan. Contohnya saja ini ada ulama-ulama gitu kan yang dengan dengan ilmu agama yang mereka miliki, ketakwaan dia kepada Allah, mereka menemukan suatu ilmu-ilmu
ilmu-ilmu yang berkaitan dengan dunia itu kan, untuk kemaslahatan dunia yang manfaatnya itu bisa kita rasakan gitu sampai sekarang. Contohnya saja ini misalkan Hasan bin Haytham, dia menemukan ilmu optik dan fisika gitu kan. Ibnu Sina, ya, ilmu kedokteran, undang-undang dan filsafat. At-Tusi, ya, ilmu tentang matematik, dan banyak lagi dengan Ar-Raji, Jabir bin Hayyan, Maqdisi, Ibnu Batutah, Musa bin Shakir, Al-Farabi. Ya, ini adalah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan dunia gitu kan, dan ilmu ini pasti akan bermanfaat gitu kan untuk kehidupan manusia di dunia gitu kan, seperti ilmu optik, fisika, kedokteran, ilmu matematik, ilmu alam, ilmu kimia, geografi, mekanika, filsafat. Dan itu adalah ilmu yang manfaatnya itu kita bisa rasakan sampai sekarang gitu kan, dengan penemuan gitu kan ulama kita gitu kan, Ibnu Sina dengan penemuan itu kan di bidang matematik gitu kan, kita bisa menghitung, kita bisa mengolah angka-angka gitu kan. Itu adalah jasa daripada ulama-ulama kita yang menemukan berbagai macam ilmu pengetahuan, dan ilmu pengetahuan itu dirasakan oleh banyak orang sekarang, dan itu pasti pahalanya mengalir mereka gitu kan. Dan juga ini ada ulama ya kan lain, seperti Ibnu Khaldun, An-Nuwairi, Al-Hariri ini kan tentang ilmu sosial, akuntansi. Dan ilmu-ilmu ini juga pasti bermanfaat dan dirasakan gitu